Selamat datang, berjumpa kembali dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Saya Sania Asmi di podcast episode kedua. Kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang ibu yang cantik, yang senyumnya manis sekali. Ibu Hajah Eni Masuro SPD. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya Asmi. Iya. Senang sekali rasanya Ibu bertemu dengan Ibu yang luar biasa padat dan sibuknya hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan podcast Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Baik Ibu, langsung saja kita Ibu ya. Sebentar lagi, tepatnya tanggal 22 Desember, kita akan memperingati Hari Ibu. Di depan saya ada seorang ibu yang luar biasa. Beliau sangat sibuk dan selain sebagai seorang pendidik ya Ibu ya, kebetulan Ibu adalah seorang pendidik, Ibu Emi Masuro SPD, juga sebagai seorang istri Bupati Kabupaten Bantul yang juga adalah seorang tim ketua penggerak PKK Kabupaten Bantul. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kami akan meminta sedikit saja dari Ibu, sebagai seorang ibu yang sangat padat, yang sangat sibuk dengan kesibukan yang luar biasa. Bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pendidik dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK dalam menghadapi atau menyoroti sekarang kan banyak anak-anak yang terjerumus dalam peredaran narkoba ini. Kalau dari pandangan Ibu sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang yang sangat sibuk di luar sana, menurut Ibu ini bagaimana? Iya, Mas Tani, jadi saya sebagai yang sebutkan tadi itu tentu merasa sangat prihatin sekali. Ya. Karena faktanya memang di Kabupaten Bantul ini data tentang peredaran narkoba di Bantul yang menyasar anak-anak itu cukup luar biasa. Ya. Padahal kita punya harapan bersama-sama bahwa anak-anak Bantul ini tahun 2045 harus menjadi generasi penerus kita yang berkualitas, supaya Bantul ini menjadi daerah yang maju, sebagai harapannya Indonesia menjadi maju. Ya. Nah, keprihatinan ini tentu saja tidak bisa kemudian kita sekedar prihatin gitu saja, tapi bagaimana kita harus ikhtiar bersama-sama, tidak hanya dari BNN saja yang bekerja keras, tetapi kita dari keluarga, apalagi seorang ibu itu sebagai center dari bagaimana kita itu bisa mengendalikan anak-anak kita. Tentu harus didukung dengan contoh dari orang tuanya masing-masing. Dan ini setiap masyarakat itu harus menyadari dan memahami dari sisi mana narkoba itu bisa masuk mengaruhi anak-anak kita yang masih sekolah atau mungkin putus sekolah. Nah itu yang masalahnya, kadang-kadang ketika putus sekolah kita tidak bisa memantau mereka, bahkan anak-anak sekelas sekalipun kadang-kadang juga out of control dari pantauan kita juga sih Mbak. Ya, benar Ibu. Jadi memang role model atau contoh dari Ibu sangat penting untuk menyongsong anak-anak di tahun 2045, di mana diharapkan menjadi generasi emas ya Ibu ya. Kalau peran Ibu sendiri Ibu, kalau peran Ibu di dalam rumah tangga dalam usaha untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba, itu salah satu atau mungkin bisa beberapa Ibu ya, tidak salah satu aja untuk menghadapi hal itu, peran Ibu bagaimana menurut Ibu? Jadi siapapun anak itu pasti akan selalu lebih dekat dengan ibunya. Ya. Ketika ibunya memberi contoh, ibunya kemudian lebih terbuka kepada anak-anak, maka untuk memantau anak-anak ini sebenarnya lebih mudah. Walaupun kalau saya mengatakan begini, Bu ini bilangnya gitu aja, tapi prakteknya susah. Benar. Tapi setidaknya itu menjadi lebih lebih efektif dibandingkan seorang ibu itu kemudian tidak memedulikan anaknya. Memang ada banyak ibu yang memang tidak peduli dengan anaknya, karena merasa bahwa ketika mereka sudah difasilitasi, sudah selesai. Nah, ketika seorang ibu ini dekat dengan anaknya, maka itu adalah peluang
untuk memengaruhi seorang anak itu bagaimana dia bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak mungkin juga kita kemudian selama 24 jam dalam sehari itu kita pantau handphonenya, mereka bermain kemana, tetapi mengajak mereka berdiskusi, kemudian mengenalkan mereka pada pendidikan yang baik, pendidikan agama, kemudian bagaimana mereka juga diberikan pedoman moral, etika dan seterusnya. Kemudian bagaimana risiko ketika misalnya menggunakan narkoba, tidak hanya risiko pada kesehatan saja, tetapi secara hukum sekalipun mereka anak-anak. Sehingga seperti itu kalau menurut saya bisa membuat anak-anak ini bisa dipercaya. Artinya gini, kalau anak-anak sekarang kemudian dipantau terus, diawasi terus, mereka makin penasaran sebenarnya. Tapi ketika kasih percayaan, kemudian mereka mengerti resikonya, maka mereka akan berpikir, terlatih sejak kecil untuk menentukan apakah bisa menolak untuk mengonsumsi atau tidak. Nah, ini tentu orang tua juga sesekali harus ngecek juga, kemudian memastikan bahwa anak-anaknya ini tidak bergaul dengan orang-orang yang salah. Jadi kadang-kadang memberikan nasihat atau masukan ataupun apapun itu dengan agak tegas juga, tidak harus kemudian lunak terus. Tetapi kalau tegas terus atau mungkin anak-anak berpikir orang tua tuh nggak asik, galak banget gitu, seperti itu ya. Sehingga memang harus sesekali diberikan tekanan-tekanan supaya mereka menyadari bahwa itu sesuatu hal yang serius, begitu kan? Artinya bahwa seorang ibu dapat berperan menjadi teman juga gitu ya, menjadi teman, menjadi ibu juga gitu ya Bu, yang tegas dalam mengontrol pergaulan dan juga kehidupan anak-anak di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Nah Ibu, sekarang ini kan dunia internet sudah sangat merajalela ya, media sosial sudah sampai sekali, dan sekarang itu banyak di luar sana ibu-ibu yang berkarir, artinya tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi juga mempunyai pekerjaan selain ibu rumah tangga. Kalau menurut pandangan ibu, bagaimana untuk membuat ketahanan diri dalam keluarga supaya anak bisa membentengi dari hal-hal yang sangat sekarang marak sekali melalui media sosial atau internet. Kalau menurut ibu sendiri itu bagaimana itu? Ketahanan keluarga seperti apa yang harus dibangun sehingga bahwa keluarga itu bisa menjadi benteng utama atau benteng pertama dalam pencegahan bahaya narkoba? Komunikasi, Mbak. Komunikasi ya, Bu? Karena kalau sama saya sih. Jadi rata-rata kita kalau sudah berkarir, ya contohnya saya lah gitu, Mbak. Saya dan suami saya itu kan jarang ketemu gitu. Apalagi dengan anak-anak saya yang tidak tinggal bersama kami gitu. Kalau kita berkumpul, itu kan pasti sebenarnya otomatis pasti akan pegang HP sendiri-sendiri. Ya kan, walaupun berkumpul di satu meja gitu, tapi HP-nya jalan terus. Ini sebenarnya budaya kita berkomunikasi zaman dulu itu perlu kita ciptakan kembali, sehingga kita harus penuh dengan kesadaran bahwa masing-masing itu saling mengingatkan gimana supaya ketika kita berkumpul maka kita berkomunikasi, saling sharing dan tidak menyibukkan diri sendiri. Misalnya gandeng saya itu ketua PKK setelah urusan itu misalnya, terus pas ada anaknya dia sibuk seperti ini, maka dia akan merasa bahwa kebenaran saya nggak penting gitu. Sehingga walaupun itu hanya beberapa saat, tetapi saling berkomunikasi, bercerita hal-hal mungkin hal receh, itu kadang-kadang tidak sengaja kita akan menemukan sesuatu apa yang terjadi dalam diri anak kita. Nah, karenanya komunikasi ini harus dibuat kualitasnya yang sebaik-baiknya gitu ya. Syukur bisa memiliki durasi atau frekuensi yang lebih banyak. Tetapi untuk orang-orang yang berkarir memang itu hal yang mudah, tetapi harus diciptakan. Dan itu menyadarkan itu kadang-kadang nggak mudah sih, tapi kita harus berupaya. Saya setuju sekali dengan Ibu bahwa komunikasi adalah salah satu hal yang terpenting untuk diciptakan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, untuk menciptakan ketahanan keluarga supaya keluarga itu bisa sebagai benteng utama dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Baik Ibu sendiri sebagai ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Bantul, apa yang bisa atau peran apa yang bisa diberikan oleh
Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK untuk dapat bersinergi dengan kita, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, dalam program P4KN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Iya, Mbak. Jadi tahun berapa itu ya? Saya lupa. Tahun kemarin atau tahun sebelumnya lagi, Ya. tim penggerak PKK Kabupaten Bantul melakukan MOU untuk kerjasama bagaimana kita melakukan sosialisasi dan pernah kita melaksanakan TOT juga untuk kader-kader kita untuk penanganan atau bukan penanganan, antisipasi peredaran narkoba yang ada di masyarakat. Itu bukan ide-ide kita saja, tetapi memang dari pusat meminta agar kita bekerjasama dengan BNN juga dan BNN juga bekerja dengan PKK. Jadi secara terstruktur kita semuanya akan mengikuti petunjuk itu. Dan setelah kita melakukan MOU itu, kemudian kita menindaklanjutinya dalam program-program dan kegiatan yang dirancang oleh PKK itu sendiri. Karena memang amanah dari PKK pusat itu kami juga harus melakukan gerakan sosialisasi ataupun penanganan atau pendekatan yang mungkin itu ada di sekitar masyarakat. Kenapa kok PKK menjadi bagian dari yang diharapkan bisa membantu pemerintah gitu? Karena memang walaupun PKK ini bukan organisasi perempuan kan, tetapi rata-rata yang menjadi anggota atau pengurusnya itu perempuan, sehingga perempuanlah yang mendominasi di dalam keluarga. Bahkan kalau kita berada di rumah itu, tetangga kita pun kadang-kadang kita urusin. Jangan ketika tetangga untuk ngomongin kita lihat. Kalau bapak-bapak mungkin kadang-kadang nggak peduli, tetapi ibu-ibu itu kadang jeli sekali. Kok kayaknya ada yang mencurigakan gitu. Kemudian inilah yang kadang-kadang menjadi sumber informasi bahwa ada indikasi di suatu tempat itu tempat peredaran narkoba, atau mungkin sering buat untuk transaksi, atau mungkin anaknya tetangga itu kok ada berbeda ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman PKK itu kita bekali bagaimana mereka bisa mendeteksi seperti itu, yang sensitivitasnya terhadap masyarakat itu dibekali, kemudian diberikan penjelasan tentang jenis-jenis narkoba, kemudian resiko seperti ini dan lain-lainnya. Dan ini bagi teman-teman PKK cukup dan sangat berharga sekali. Dan kami punya harapan ini tidak berhenti sampai di situ saja, tapi akan terus berkelanjutan, karena kami pun juga diamanahi dalam program PKK itu ada seperti itu. Ada berarti. Baik, Ibu tadi salah satunya sudah pernah melaksanakan MOU, sudah juga ada TOT ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi kepanjangan tangan dari BNN Kabupaten Bantul dalam program P4KN. Dan mudah-mudahan ini akan masih terus artinya berkelanjutan, tidak hanya pada saat setelah MOU, tetapi bisa masif terus-menerus untuk menyuarakan kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Amin. Ibu, terakhir ini Ibu, dalam rangka hari Ibu nih Bu, apa harapan Ibu untuk ibu-ibu yang ada di luar sana, atau calon ibu mungkin ya, ibu calon ibu remaja sekarang, dalam meningkatkan ketahanan keluarga yang nantinya dapat menciptakan keluarga yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Iya, jadi untuk para ibu dan juga calon ibu, selamat menjelang Hari Ibu, dan saya mendeteksi bahwa keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama, tetapi ibu itu menjadi salah satu senter bagi ketahanan keluarga. Jalinlah komunikasi, ciptakanlah hubungan yang baik dalam keluarga supaya anak-anak kita, keluarga kita terbebas dari narkoba yang kadang kita tidak menyadarinya itu sudah membuat kita merasa nyaman, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah bencana. Selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast kami pada hari ini. Saya, Sania Aji, beserta tim mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.